warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Sri Katon, guru di SMP Negeri 3 Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti Diklat Pembelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial. Saya sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini karena saya percaya bahwa kemampuan memahami logika pemrograman dan juga teknologi AI sangat penting untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Saya berharap melalui kegiatan ini saya dapat menambah wawasan, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan pendidik, serta mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan relevan bagi murid. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan In1 adalah fase pelatihan yang menjadi fondasi utama penguasaan materi, di mana guru akan memahami konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial, mempelajari rasional, tujuan, karakteristik, dan elemen mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, serta menerapkan praktik awal, berpikir komputasional, dan literasi. Kecerdasan artifisial yang mendukung transformasi pembelajaran di sekolah. Fokus utama In1 adalah pengenalan konsep dasar, memastikan guru memiliki pemahaman kuat tentang berpikir komputasional, literasi digital, dan etika kecerdasan artifisial, memahami arah kebijakan, mendiskusikan rasional, tujuan, dan ruang lingkup mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum nasional, serta melakukan latihan dan workshop interaktif yang berfokus pada pemanfaatan alat coding visual, sederhana, atau pengenalan alat kecerdasan artifisial dalam konteks pembelajaran. LMS yang digunakan dalam Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial, terutama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah sering disebut sebagai LMS Ruang GTK, yang memiliki fungsi dan tujuan sebagai platform sentral. LMS berfungsi sebagai hub atau pusat pembelajaran digital, di mana seluruh materi, jadwal, tugas, dan komunikasi pelatihan diselenggarakan. Media pembelajaran blended mengoptimalkan model pelatihan blended learning yang memadukan sesi tatap muka, in-service, In1 dan In2, dan pembelajaran mandiri daring, on-the-job training, OJT. Akses mandiri asinkronis, peserta guru dapat mengakses materi video, PDF, modul secara mandiri, belajar mandiri kapan saja sebelum atau setelah sesi tatap muka. Ini memaksimalkan waktu pertemuan luring In1 dan In2 untuk diskusi mendalam dan praktik, bukan sekadar penyampaian teori. Monitoring dan evaluasi. LMS juga digunakan oleh fasilitator atau admin untuk memantau kemajuan, kehadiran, dan mengelola penilaian peserta secara terstruktur. Tugas-tugas di LMS dirancang untuk mengukur pemahaman guru terhadap konsep coding, kecerdasan artifisial, dan kemampuan mereka mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Tugas ini terbagi dalam fase in-service dan on-the-job training. Ragam tugas yang diberikan yaitu tugas pembacaan modul atau tontonan video. Peserta harus membaca dokumen PDF materi, menonton video penjelasan fasilitator, atau mengakses sumber belajar tambahan yang disediakan di setiap topik modul untuk membangun pemahaman awal. Diskusi, peserta wajib berkontribusi aktif dalam forum diskusi di LMS. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan pemicu, berbagi praktik baik, atau menanggapi jawaban peserta lain mengenai konsep coding, berpikir komputasional, atau etika kecerdasan artifisial. Quiz dan survey pre atau post-test. Quiz menguji pemahaman teoretis guru di akhir setiap modul. Survei atau refleksi mengisi formulir umpan balik atau refleksi diri untuk menilai proses belajar dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Tugas perancangan pembelajaran. Tugas ini biasanya berupa penyusunan rencana, pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang sudah mengintegrasikan konsep coding dan kecerdasan artifisial, misalnya membuat aktivitas unplug atau merancang proyek block-based coding sederhana. Tugas implementasi OJT, on-the-job training, merupakan tugas paling substansial. Guru wajib mengimplementasikan RPP atau modul ajar yang sudah dirancang di kelas mereka. Output yang dikumpulkan di LMS meliputi laporan OJT,
dokumentasi proses pelaksanaan di kelas, bukti fisik atau visual, foto video singkat misalnya tugas real teaching, atau screenshot hasil karya siswa. Refleksi diri, evaluasi kritis terhadap keberhasilan dan hambatan implementasi. OJT 1 adalah tahap awal dari implementasi di sekolah yang secara spesifik berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran digital. Pada tahap ini, guru didorong untuk mulai memproduksi konten digital sendiri sebagai sumber belajar, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga kreator teknologi dalam proses pendidikan. Guru diwajibkan untuk membuat satu video pembelajaran yang relevan dengan materi modul 2 coding dan kecerdasan artifisial tentang berpikir komputasional. Video hasil rekaman pembelajaran diunggah ke platform berbagi video seperti YouTube dan dilaporkan ke dalam Learning Management System LMS Diklat, disertai dengan penyusunan laporan, modul ajar, atau RPP. Dalam struktur OJT yang dibagi menjadi beberapa tahap, OJT 2 sering disebut sebagai kegiatan open class atau real teaching. Fokus utama pada OJT 2 adalah memberikan pengalaman kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran coding dan K secara nyata di kelasnya, menggunakan strategi inovatif yang sudah dipelajari, sambil diobservasi oleh rekan sejawat atau fasilitator. Kegiatan bersifat pembelajaran terbuka, open class yang reflektif, dan kolaboratif. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menerima masukan dan umpan balik konstruktif dari rekan guru observer. Tugas utama guru pada fase OJT 2 adalah untuk menunjukkan kemampuan pedagogis dan teknisnya dalam mengintegrasikan coding dan kecerdasan artifisial ke dalam kurikulum. Tugas-tugas yang harus diselesaikan meliputi pelaksanaan pembelajaran terbuka open class, mengajar materi coding dan K di hadapan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran modul ajar yang telah disiapkan, menerapkan metode pembelajaran inovatif seperti plug atau unplug coding untuk mengajarkan konsep coding atau K. Observasi dan refleksi, melibatkan rekan guru sebagai observer yang akan mengamati proses pembelajaran dan memberikan masukan terkait manajemen kelas, metode penyampaian, dan ketercapaian tujuan. Melakukan refleksi diri setelah sesi mengajar berdasarkan umpan balik yang diterima untuk perbaikan rencana pembelajaran berikutnya. Dalam kerangka diklat berjenjang, OJT 3 sering merujuk pada tahapan akhir dari siklus OJT, yaitu sesi peer teaching pengajaran sebaya. Tujuannya adalah untuk menguji dan menyempurnakan perangkat pembelajaran yang telah disusun guru dengan skema sebagai berikut. Simulasi. Guru bertugas melakukan simulasi mengajar di hadapan rekan-rekan sejawat atau guru lain di sekolah atau kelompok kerja. Umpan balik, rekan sejawat bertindak ganda, yaitu sebagai siswa dan sebagai observer yang memberikan kritik serta masukan yang konstruktif dan terperinci. Penguatan. Hasil peer teaching ini menjadi bahan refleksi mendalam sebelum memasuki sesi in-service training, berikutnya in-2. Memastikan perangkat pembelajaran banner-banner siap untuk diimplementasikan di kelas. Tugas ini memastikan guru tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mentransformasikannya menjadi pengalaman belajar yang aktif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Belajar coding atau AI. Awalnya saya kira pelajaran coding itu sangat susah dan membosankan seperti matematika. Ternyata belajar coding itu sangat seru. Bagian yang paling keren saat masuk materi kecerdasan artifisial AI, saya jadi tahu robot dan aplikasi canggih itu tidak tiba-tiba pintar. Belajar ini menantang dan sangat menginspirasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kesan saya dengan adanya KKA untuk seorang guru, khususnya saya seorang pengajar, KKA sangat-sangat membantu saya untuk pengembangan diri dalam hal bagaimana menerapkan pembelajaran yang berbasis dengan teknologi, kemudian
Untuk siswa juga KKA sangat-sangat membantu karena bisa memicu mereka untuk berpikir kritis di dalam pembelajaran dan bagaimana mereka juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk membantu dalam pembelajaran. Terima kasih. Pelajaran KKA di sekolah kami yaitu SMP Negeri 3 Poso Pesisir memberikan dampak positif terhadap murid kami di sekolah. Karena menurut anak-anak pembelajaran KKA ini menarik. Kenapa? Karena dekat dengan dunia mereka, yaitu digitalisasi. Jadi anak-anak ini merasa bahwa ada sesuatu yang baru dan sangat menarik. Jadi saya harap ini kedepannya pembelajaran KKA ini lebih baik lagi. Dengan cara mungkin ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pembelajaran KKA. Kedepannya juga mungkin KKA ini jangan hanya satu guru yang ikut pelatihan, jadi guru yang lain juga lebih memahami mengenai pembelajaran KKA ini. Jadi kedepannya KKA ini akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3 Poso Pesisir.